Halo, ini kantor saya yang merupakan channel YouTube saya untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dan di sini saya punya beberapa program yang berada di bawah Mahfud MD channel yang disiarkan secara rutin setiap minggu. Mahfud MD channel yang paling banyak viewernya ini Ruang Sahabat. Pernah duduk di Ruang Sahabat ini Pak Luhut Panjaitan LBP, lalu ada Bu Khofifah Indar Parawansa, ada Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Pak Yusuf Kalla juga di Ruang Sahabat ini. Yuk mari ke Ruang Sate Demokrasi. Sate Demokrasi ini sering menghadirkan Ray Rangkuti, Ferry Amsari, dan banyak lagi lah yang datang setiap minggu ke sini. Nah di sini nih, ruang atau tempat pengambilan gambar atau tapping untuk Sate Demokrasi. Meskipun sana ditulis Sate Madura, tapi Sate Demokrasi ya. Karena yang jual itu orang Madura biasanya, dan kebetulan saya orang Madura. Ini ruang editing. Nah ini pojok keramat ini. Yang akan tayang. Yang akan tayang. Sudah tayang berarti saat ini saya. Mau tayang, baru mau tayang. Iya. Ini sudah yang akan tayang berikutnya. Selamat sore. Saudara, rubrik Terus Terang atau program Terus Terang sebagai podcast yang utama dari Mahfud MD Official ini, biasanya sebelum pengambilan gambar, sebelum tapping gitu, saya ganti baju. Sebelum itu lagi, biasanya kami mendiskusikan pokok-pokok materi, pilihan pertanyaan yang datang dari masyarakat, lalu didiskusikan yang mana yang mau dijawab dan dibahas secara mendalam. Itu biasanya kalau ada di dalam seminggu itu ada misalnya 200 pertanyaan, itu dikelompokkan aja. Sebagian besar bertanya apa gitu. Yang biasanya pertanyaan terbesar itu apa yang sedang trending topik di media umum maupun di medsos. Nah disinilah saya olah bersama Mr. X yang selalu menjadi host setiap saya tampil di Terus Terang. Mudah-mudahan nanti Anda bisa kenal langsung di akhir tahun ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Jumpa kembali di podcast Terus Terang. Podcast di mana saya selalu berbicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saudara, sekarang kita berada di penghujung tahun 2024 yang berarti ini sudah menjelang pergantian tahun menuju tahun 2025. Ini bertepatan dengan episode ke-35 atau podcast Terus Terang sudah hadir 8 bulan lebih. Kali ini kita tidak membahas permasalahan bangsa dulu atau politik dan hukum, tapi saya mau menyapa netizen yang setia menonton Terus Terang. Karena banyak sekali pertanyaan dan komentar yang masuk yang saya rasa perlu ditanggapi. Kan saya selalu bilang, silahkan mau tanya apa. Semuanya sudah dijawab, tapi tidak semua tertampung. Yuk, kita mulai. Mr. X, apa saja pertanyaan dari netizen yang perlu saya jawab di akhir tahun ini? Silakan, mau tanya apa? Baik, Pak Mahfud. Seperti yang Pak Mahfud sampaikan tadi, ini adalah malam terakhir kita di 2024. Besok akan segera menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Kami selama periode pertama sekali kita siaran sampai ke hari ini,
Itu ada banyak sekali, ada ribuan pertanyaan yang muncul, yang menjadi komen-komen di setiap episode. Yang menarik-menarik Pak, ada yang menarik, ada yang kritis, ada yang biasa-biasa saja. Lalu pada kesempatan ini kami kumpulkan beberapa, mewakili episode per episode Pak. Nah kami akan tunjukkan itu, supaya teman-teman yang memberikan komen diapresiasi langsung atau direspon langsung oleh Pak Mahfud. Meskipun tidak semua Pak, karena waktu kita terbatas, kami ambil beberapa. Saya mulai Pak, ini kami ambil satu yang mewakili episode 1. Dari Harkan Najaya. Baru tahu ada channel Pak Mahfud MD, langsung subscribe. Jadi ini mewakili Pak, komen pertama episode 1 kita, dan katanya tahu dan langsung subscribe. Apa tanggapan Pak Mahfud? Ya, saya terima kasih kepada Harkan Najaya ya, yang menyambut kehadiran channel ini. Channel ini dimaksudkan untuk memberi pencerdasan dan kalau perlu mengajukan kritik dan saran terhadap perjalanan bangsa dan negara tanpa memihak, baik kepada pemerintah maupun kepada aktor-aktor negara yang lain, termasuk tentu saja usul-usul bagaimana memperbaiki negara ini dari pendekatan demokrasi, hukum, dan keadilan kepada semua masyarakat. Baik, selamat untuk Harkan Najaya ya, yang udah direspon. Anda udah direspon oleh Pak Mahfud nih. Yang berikutnya, ini episode 2, ada episode 15, ada episode 18. Saya baca Pak. Mohon maaf, pendapat dari Taufik Falaba. Mohon maaf, pendapat pribadi saya, menurut saya, Bapak ini adalah Bapak yang terpercaya kalau didengerin karena ucapannya selalu jujur ke rakyat, terbuka, dan cari solusi penyelesaian. Kemudian, saya lanjut ya Pak ya, episode ke-15 dari Kelinci Soba 8658. Para mafia-mafia tidak berotak ini harus dengar pencerahan dari Prof. Mahfud supaya normal otaknya. Ini lucu-lucu nih Pak. Terus episode 18 dari Lucy Santo. Kemudian pesannya, awas Prof, jangan terlalu terbuka. Yang saya takutkan Prof jadi tumbal para tikus-tikus. Jadi ini variasi Pak dari 3 episode yang kita ambil. Apa komentar Pak Mahfud terhadap teman-teman ini? Ya, saya berterima kasih sih atas pujian atau penilaiannya bahwa saya ini dibilang jujur kepada rakyat, punya sikap moral yang jelas. Ya, oke, saya tidak mengklaim saya ini jujur atau paling bermoral, tetapi saya selalu berusaha untuk itu. Selalu berusaha maksimal agar saya jujur, bukan karena pencitraan, tetapi karena itu adalah kewajiban moral saya, kewajiban juga dari agama yang saya peluk untuk selalu bersikap jujur kepada siapapun tanpa pandang bulu. Nah, soal ancaman tikus-tikus, ya saya selalu berdoa dan minta doa kepada Anda semua agar kebenaran untuk membangun demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum yang saya perjuangkan itu bisa berjalan dengan baik tanpa gangguan-gangguan yang merusak kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentu saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan. Ya. Itu. Selamat udah ditanggapi Taufik Falaba, Kelinci Soba, dan Lucy Santo. Pak Mahfud sudah menanggapi. Kita lanjut ya Pak. Kita lihat lagi. Ini ada komentar dari Angel Kurnia 899. Selalu nonton aku, gak pernah ketinggalan, semangat Prof. Wah ini Pak, yang jauh dari Hong Kong. Alhamdulillah Hong Kong selalu menyimak Prof. Dari akun menikmati proses. Lalu ada Andrek 1791, Prof. Mahfud ini pribadi yang keren. Ketika bagus ya bilang bagus, kalau jelek ya bilang jelek. Tidak cuma bilang jelek saja, menutup mata terhadap kebaikan orang lain. Wow. Nah ini emak-emak bisa juga menyimak. Ini dari mama nih Pak. Ada mama juga ya? Iya, dari Sri Sukanti. Mau nggak Pak Mahfud? Ya, itu yang jauh. Dari Hong Kong Pak? Dari Hong Kong. Terima kasih ya. Menikmati proses. Jadi dia yang dari Hong Kong ini selalu menyimak. Berarti sudah 8 bulan dia hampir terus-menerus menyimak setiap episode. Bagus. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita bersama. Dan kalau saya, mungkin orang mengatakan kalau Anda kan sudah tahu, tidak perlu nambah pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang saya katakan sebagai pengetahuan saya bisa saya pegangi secara konsisten di dalam hidup saya. Nah itu saja. Oke Pak. Ya. Nah dari sekian komen-komen yang langsung diberikan di setiap episode itu Pak Mahfud, ada yang berusaha juga untuk mengirimkan video Pak. Oh ya? Nah kesempatan kali ini
kita mau menayangkan videonya. Kita ambil beberapa contoh, mungkin 1 atau 2 kita coba tampilkan videonya dan apa tanggapan mereka terhadap program kita dan khususnya kepada Pak Mahfud. Senang rasanya ketika Pak Mahfud punya channel YouTube sendiri, yang mana netizen dan masyarakat seperti saya bisa memberikan komentar dan usulan. Pak Mahfud, saya Dara Sinta Kamelia, izin bertanya nih Pak. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini mulai banyak terkuaknya kasus korupsi nih Pak. Nah, pertanyaan saya dalam upaya memberantas korupsi ini, yang mana tantangan terbesarnya adalah budaya korupsi di birokrasi. Nah, menurut Bapak, apa langkah strategis yang harus diambil agar reformasi birokrasi dapat benar-benar efektif dan berkelanjutan? Nah, yang kedua nih Pak, di media sosial banyak beredar info bahwa Bapak diminta menjadi jaksa agung oleh Bapak Prabowo. Apakah benar itu Pak? Kalaupun benar, apa yang pertama kali akan Bapak lakukan jika Bapak dilantik menjadi jaksa agung? Mungkin itu saja Pak. Akhir kata, selamat tahun baru dan jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Dara namanya ya Kamelia ya. Namanya agak-agak kurang jelas karena buru-buru. Tapi Kamelia. Iya, tapi wajahnya tampil dan ketahuan Pak orangnya. Jadi 2 Pak tadi ya pertanyaannya, tapi dimulai dengan senang ada kanal Pak Mahfud. Jadi kami bisa langsung menyampaikan pendapat, menyampaikan masukan. Ditanggapi dulu Pak Mahfud, apa Pak? Baik, betul tuh. Jadi pengamatan, saya sebut Kamelia saja ya, karena saya dengar ujungnya. Pengamatan Kamelia memang yang buruk di tempat kita itu adalah birokrasi. Dulu zaman Bu Mega jadi presiden itu pernah ada istilah birokrasi keranjang sampah. Karena birokrasi sudah berusaha dibenahi dengan berbagai cara, tetap aja korupsi itu berkembang di birokrasi. Sampai sekarang nih, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional Indonesia, itu justru korupsi itu tumbuh di legislatif dan di birokrasi dalam bentuk konflik of interest di dalam perizinan dan sebagainya. Semuanya harus pakai suap. Kalau tidak nyuap, tidak dapat izin. Kalau memberi uang lalu ditangkap, dibilang nyuap. Yang dikorbankan yang memberi uang. Sehingga di sini, di Indonesia ini tidak ada kepastian hukum karena birokrasinya itu tidak bisa menegakkan hukum. Ada yang keliru. Mengatakan penegakan hukum itu kan di pengadilan. Penegakan hukum itu ada 2. Penegakan hukum yang merupakan penyelesaian terhadap kasus konkret, yaitu perkara karena ada konflik. Nah itu tempatnya di pengadilan. Penegaknya adalah hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. 4 catur wangsa penegak hukum ini adalah untuk menyelesaikan konflik kalau ada perkara di pengadilan. Tapi ada penegakan hukum yang tidak kalah pentingnya, yaitu tidak ada konflik, melainkan pelaksanaan aturan sehari-hari di birokrasi. Itu penegakan hukum. Pelaksanaan aturan dengan benar itu penegakan hukum. Nah, birokrasi kita itu, ada yang mengatakan birokrasi kita itu birokrasi yang busuk, birokrasi korup, dan sebagainya. Karena budayanya sudah begitu buruknya. Ya, oleh sebab itu, lalu di mana ya kata Mbak Kamelia tadi ya, keluhan-keluhannya seperti itu sejak dulu. Gimana peraturan-peraturan dibuat tapi tidak pernah ditegakkan. Kalau saya kuncinya satu, leadership. Pemimpin tertinggi negara ini sudah tahu semua apa yang terjadi. Pegang aja kepalanya masing-masing. Diberi target, kalau kamu tidak bisa membersihkan ini saya copot, tidak bisa ini saya copot, kan gitu. Dan itu yang bisa melakukan itu hanya presiden, karena kalau menteri terbatas pada lingkupnya, ya kan? Iya. Ya, nah itu yang Pak Mahfud mengatakan bahwa itu yang ditunggu sekarang dari presiden. Yang ditunggu, itu asa kita sekarang. Di tengah keputusasaan, Mbak Kamelia masih ada asa, yaitu komitmen, konsistensi, dan ketegasan pimpinan tertinggi negara. Nah, soal saya diberitakan, ya hari-hari ini ada video beredar saya diberitakan akan dilantik menjadi jaksa agung dan sebagainya. Itu semuanya hoax. Jadi saya tidak ada urusan dengan itu, tidak ada saling memberi sinyal apapun tentang itu. Dan dulu kan sudah saya katakan, jabatan-jabatan di kepemerintahan itu supaya diberikan kepada pendukung-pendukung yang menang.
itu lebih fair, lebih etis gitu ya, standar etik saya kan begitu. Dibilang pendukung yang menang, yang kalah ini jangan ngambek, tapi terus mengontrol dan memberi masukan. Nah oleh sebab itu saya tegaskan, Camelia, tidak ada. Oleh sebab itu pertanyaan berikutnya, apa yang akan saya lakukan kalau saya dilantik menjadi Jaksa Agung? Tidak ada jawabannya karena itu tidak ada. Pokoknya hukum harus ditegakkan secara umum. Karena itu hoax, maka tidak ada jawabannya ya. Jawabannya. Oke, diteruskan lagi. Baik Pak, kita lanjut ya. Ini dari episode 9 dan episode 8 nih. Halo Pak Mahfud. Yang nyisirin Pak Mahfud siapa ya? Lebih ganteng dan lebih muda loh Pak, dengan gaya rambut seperti itu. Ini dari Nani Kurniawati. Saya teruskan Pak. Ini dari orang kantor ya. Keren rambutnya. Boleh dicoba kacamatanya, ganti style aviator of frame yang persegi dan tebal. Waduh, detail memperhatikan penampilan Pak Mahfud. Monggo Pak. Rambut saya disisir ya saya sendiri sih. Tapi biasanya kalau saya mau berangkat keluar rumah, istri saya nyisirin gitu. Itu rambutnya kurang rapi. Wah itu sudah waktunya dipotong rambutnya. Nah, ini disemprot minyak ini dulu gitu, hairspray. Hairspray itu disemprotkan, terus minyak juga ke wajah. Itu istri saya biasanya ingatkan, tapi kan biasanya lungset lagi kan sudah jalan. Nah itu sisir sendiri. Kemudian ya kru terus terang ini juga Pak rambutnya Pak. Gitu. Dicerewetin biasanya Pak ya sebelum. Dicerewetin Pak sebelum mulai ya. Itu Pak gitu diberitahu. Dan makin keren katanya Pak kalau lihat tadi komentar-komentar. Iya ya. Tampak lebih muda katanya. Istri saya juga gitu. Kok lebih ganteng di TV. Jadi sama antara pandangan ibu di rumah dengan komentar-komentar netizen. Saya dulu saya dulu memang pakai kacamata yang ini tadi, yang kotak. Yang kotak Pak, ya. Ketika jadi Menko ya, katanya itu lebih keren gitu. Kalau itu lebih berwibawa, tapi kalau pakai yang ini lebih bersahabat gitu. Ya. Itu penilaian Dahlan Iskan itu. Ya. Lebih stylish kata Pak Dahlan. Ya. Oh pakai ini aja, sekarang kan sudah tidak Menko katanya. Siap saya bilang. Tapi jangan lupa nih kacamata murahan. Kelas 125.000. Kita lanjut ya Pak. Yuk. Ini dari Vicky Love Mail ya. Benar Pak, kami pun para Gen Z bersatu dari semua kalangan, bahkan komunitas-komunitas yang tidak pernah peduli dengan isu politik pun juga bergerak menuntut keadilan. Ini episode 16 Pak. Saya ingat episode 16 itu ketika ramai-ramai gelombang demonstrasi datang ke DPR Pak. Ketika waktu itu DPR dinilai oleh mahasiswa dan beberapa tokoh akan melawan kebijakan MK Pak waktu itu. Ya, makanya mereka mengomentari Bapak yang ketika itu episodenya tentang ini kita angkat. Itu episode ke-16. Lalu episode ke-17 keluarga Sihotang. Semoga semua komisioner KPK ada waktu menyimak podcast ini dan berpikir ulang dan bisa lebih satset memberantas korupsi. Tampaknya ketika ini ada 2 episode Pak, kita fokus membahas rencana pergantian pimpinan KPK waktu itu. Iya. Ada pansel lagi bekerja, lalu Pak Mahfud ngasih masukan. Oke. Lalu episode ke-23, gas terus Prof, biar para buzzer kejang-kejang. Ini episode 23. Dan episode 25, Aminu Putri 9808, kritik Prof Mahfud masuk. Mendes langsung klarifikasi, teruslah bersuara Prof. Pak Mahfud waktu mengomentari Menteri Desa Pak, yang mengundang hari pertama dilantik menggunakan cap kantornya. Menteri kaget itu. Monggo Pak, mana yang Pak Mahfud mau komentarin? Oke, itu ya. Saya memang sangat concern pada penegakan hukum dan keadilan itu yang episode 16 itu kan bicara semua juga bergerak. Semua kalangan komunitas-komunitas juga peduli. Iya, untuk menuntut keadilan begini ya. Negara ini dalam sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, ketidakadilan itu akan hancur. Mungkin bisa bertahan sebentar. Kesewenang-wenangan itu akan runtuh. Mungkin akan bisa bertahan sebentar. Apalagi di era sekarang. Sudah eranya demokrasi. Dulu aja zaman kerajaan-kerajaan itu bisa hancur kok. Ketidakadilan itu menghancurkan despotik yang sudah kuat. Apalagi di zaman demokrasi. Nah oleh sebab itu, kalau kita ingin membangun negara, maka ya harus memperjuangkan keadilan. Karena keadilan itu kunci kelangsungan negara. Saya ingin mengutip ungkapan Sayyidina Ali ketika beliau mengatakan, ini dalam bahasa Arab ya, Mas Mr. X, tabqa ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan.
wa tafna ad-daulah al-zalimah wa in kanat muslimatan. Apa itu Pak? Artinya akan kuat dan abadi, bertahan lama suatu negara itu kalau diperintah dengan adil. Meskipun negara itu negara orang kafir. Sebaliknya akan cepat musnah dan hancur suatu negara itu kalau diperintah dengan tidak adil atau zalim, meskipun pemimpinnya memakai jubah muslim. Nah, oleh sebab itu kalau kita cinta kepada negara ini, mari bangun keadilan tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, tanpa pandang suku, tanpa pandang ras. Siapapun yang berbuat kedoliman kita sikat, siapapun yang menjadi korban kedoliman kita bantu. Nah, itu juga yang dipesankan oleh Undang-Undang Dasar kita, baik di dalam pembukaan maupun di dalam beberapa pasal patang tubuhnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu perintah. Nah, oleh sebab itu, ya itu mari kita bergerak bersama-sama. Kalau cinta kepada negara ini, apa tadi lagi di episode yang tadi apalagi pertanyaannya itu, supaya KPK mendengarkan, ya jangan hanya KPK, kita juga KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, kita sendiri yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mari rame-rame kita hantam korupsi itu. Karena korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan. Korupsi dan mencuri itu beda, kata Cak Nur Kholis Majid. Kalau korupsi itu kan objek dan korbannya jelas. Yang dicuri ini, yang rugi ini. Tapi kalau korupsi itu yang rugi adalah kehidupan sosial, dunia pendidikan, dan kehidupan kita bernegara. Yang itu jumlahnya tidak bisa diidentifikasi satu persatu objeknya saking banyaknya. Tidak bisa diidentifikasi satu persatu saking masifnya, ya, korbannya itu. Nah, oleh sebab itu mari kita, KPK tadi disuruh mendengarkan, ya KPK, Kejaksaan Agung, Pengadilan, Polisian, pengacara, kita semua. Supaya berjuang keras melawan korupsi ini, jangan memberi ampun kepada korupsi. Oke. Pak. Ya, itu komentar Mahfud kepada teman-teman netizen yang memberikan komen di beberapa episode. Nah, kita teruskan video nih Pak Mahfud. Ada video lagi Pak, kita lihat teman-teman yang mengirimkan video untuk Pak Mahfud. Selamat pagi Pak Mahfud, saya Syaimah, mahasiswa dari LSPR. Saya ingin bertanya nih Pak, sebagai seorang akademisi, bagaimana sih Pak Mahfud tuh melihat dan menanggapi kenyataan bahwa di Indonesia ini rata-rata IQ-nya tuh di bawah 80? Apakah memang ada kesalahan di sistem pendidikan kita? Dan menurut Bapak, apakah kita bisa mencapai Indonesia emas seperti yang pernah diucapkan oleh Soekarno? Pertanyaan saya yang kedua adalah, kenapa pada zaman ini politik uang tuh semakin dilazimkan, apalagi pada saat pemilu dan pilkada kemarin? Sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Pak Mahfud sudah membuka ruang untuk publik bertanya. Oke Pak, jadi IQ, mahasiswa LSPR, ada dua pertanyaan tentang IQ kita yang di bawah 80, rata-rata berapa? 76, 78, 78 Pak ya? 78. Lalu soal yang kedua itu, kalau nggak salah tadi politik uang, kenapa makin marak? Nah, ya itu. Pertama ya IQ kita mungkin itu bisa diharapkan untuk berkembang sejalan dengan pembangunan kita ke depan. Kan juga kalau kita melihat sejarah perkembangan bangsa kita dari waktu ke waktu maju, tapi sifatnya linear. Dan sekarang pemerintah sudah menyadari itu. Misalnya ada penanganan terhadap stunting, di mana ibu-ibu hamil itu diberi nutrisi tertentu agar nanti anaknya cerdas gitu. Dan untuk itu, saya kira program makan gratis itu ya bagi anak sekolah itu bagian dari upaya itu. Karena kalau anak sekolah gizinya ndak ada, ya ndak produktif juga, dan mungkin itu juga saling bertukar masalah dengan masalah rendahnya IQ tadi. Nah, oleh sebab itu program makan gratis, makan bersih gratis itu menurut saya harus kita dukung, ya. Tetapi juga hati-hati, hambatan terhadap upaya mensejahterakan rakyat dan memberi nutrisi yang cukup, menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan itu terkadang atau sebagian besarnya malah dihadang atau dihambat oleh berkembangnya korupsi yang sangat liar di Indonesia, sangat masif. Oleh sebab itu, yaitu sekaligus dilakukan pemberantasan korupsi sehingga hasil-hasil korupsi itu bisa diratakan untuk masyarakat, terutama untuk ibu-ibu, untuk biaya-biaya pendidikan dan sebagainya. Nah, sama money politics itu adalah bagian dari korupsi sebenarnya, karena korupsi itu tidak harus merugikan keuangan negara. Money politics itu kan tidak merugikan keuangan negara kadangkala,
tapi merugikan program negara. Misalnya, kalau saya hakim lalu disuap oleh Anda, Mr. X, ini tolong dong diputus begini, ini saya kasih uang sekian miliar. Itu negara tidak rugi, karena saya tidak ambil uang negara. Tapi itu korupsi kalau di dalam tata hukum Indonesia. Nah, oleh sebab itu, pemberantasan korupsi itu menjadi hal yang sangat penting sekarang agar tidak menjadi program omon-omon semata gitu ya. Oke. Jadi berjalan inline ya? Berjalan inline dengan seluruh program itu. Pak. Kita lanjut Pak, lihat komen-komen selama kita 35 episode ini siaran. Ada dari Jainuddin. Nah, ini komen-komen yang sebagian itu Pak menanyakan tentang Pak Jokowi. Ya. Apa itu? Atau ketika Bapak dalam pemerintahan. Yang jadi pertanyaan saya, beliau semasa jadi kabinet mendukung, tapi selepas jadi kabinet membongkar. Kenapa nggak membongkar dulu baru keluar kabinet? Nah, ini ke Pak Mahfud katanya pertanyaannya. Lalu ada Indonesia Jaya, seandainya Pak Mahfud menang di jadi wapres, saya yakin tak akan menyerang Pak Jokowi. Nah, lalu ada Raja Sorituan 1481 masih penyimpan dendam ya sama Pak Jokowi. Nah, yang kemudian berikutnya ini Prof Mahfud MD bikin Pak Jokowi tidurnya tidak nyenyak Bapak ini. Ini kumpulan komen-komen yang kira-kira nadanya mengaitkan dengan Pak Jokowi. Kadang-kadang Pak Mahfud mengapresiasi, kadang-kadang juga keras mengkritik. Apa Pak penjelasan Bapak tentang ini? Saya jelaskan dulu posisi saya. Saya kok baru mengkritik sesudah keluar gitu. Enggak juga. Ketika saya di Menko Polhukam kan banyak hal yang saya bongkar. Tetapi Menko Polhukam itu lingkupnya kan terbatas. Di sini ada Menko lain, di sini ada pengadilan, di sini ada DPR, di sini ada BPK. Menko Polhukam sedikit. Sejauh yang saya lakukan di Menko Polhukam itu nampaknya baik. Dan saya memang tidak pernah nyerang Pak Jokowi. Tidak boleh tuh di dalam etika politik. Saya di dalam lalu nyerang kan. Saya memilih jalan lain. Misalnya begini ya. Ada isu Pak Jokowi ingin memperpanjang jabatan. Sudah ada menteri-menteri yang bekerja ke masyarakat. Saya pura-pura tidak tahu aja, tapi langsung tanya ke Pak Jokowi. Bapak, ada isu Bapak ingin memperpanjang ini, apa Bapak ingin calon lagi periode berikut? Kan Pak Jokowi pasti bilang tidak. Iya kan? Karena dia, enggak Pak Mahfud, ini saya sudah nyatakan siapa yang saya nampar muka saya, siapa yang ini ingin mempermalukan saya, dan seterusnya. Begitu saya keluar dari Pak Jokowi, saya bilang, saya baru keluar dari ruang Pak Jokowi tidak mau memperpanjang jabatan. Saya tidak peduli kepada menteri lain yang sudah bekerja, tapi ini kan jadi cair lagi. Jadi itu bagian dari strategi Pak Mahfud bagian supaya dari strategi, keluar justru tidak dari supaya ketika di dalam saya tidak menyerang, tapi ketika keluar gitu, ketika saya mau menyerang, ya saya harus di luar dong, gitu. Kan etikanya begitu. Kalau masih di dalam kan tidak bisa nyerang, gitu ya. Nah, apalagi begini, seandainya Pak Mahfud menang jadi wapres. Saya yakin tidak akan menyerang Pak Jokowi. Nah, ini juga, saya kan gini, kalau Anda perhatikan, saya sebenarnya kan menyerang Pak Jokowi itu hanya pada satu momen penting. Sebelumnya ya kritik umum biasa, karena saya capres gitu, cawapres, bicara program, bicara ini kan tidak menyerang Pak Jokowi. Tapi saya menyerang Pak Jokowi itu satu momen, peristiwa 20 Agustus, ya. Ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang isinya itu pencalonan gubernur dan wakil gubernur itu kembali ke undang-undang pemilihan kepala daerah, tidak ikut putusan MA kan gitu. Kemudian threshold untuk pilkada itu diubah sesuai dengan jumlah suara dan komposisi masing-masing daerah gitu. Nah itu kan sudah bagus putusan MK, tapi kemudian ada upaya yang menurut saya atas izin, kalau tidak karena suruhan, atas izin Pak Jokowi pada waktu itu, agar putusan MK ini ditolak, dipilih putusan MA. Loh, masyarakat kan bergerak pada waktu itu. Saya pun ikut pada waktu itu, ini tidak benar, ini mau memperpanjang jabatan, ini mau dinasti dan sebagainya. Terus saya serang, itu. Sehingga pernah ada judul di topik ini, saya meningkatkan level kritik kan, levelnya ditingkatkan lagi karena sebelumnya kritik umum saja, tapi sesudah itu saya lalu sebut karena itu keyakinan saya dan itu batas toleransi Pak Mahfud. Itu batas toleransi itu terlewati. Tetapi Anda lihat, apakah saya pernah menyerang pribadi Pak Jokowi?
Terutama sesudah pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, rasanya saya tidak pernah lagi. Ini udah selesai Pak Jokowi, sudah jadi rakyat biasa. Mau berpolitik apapun, bernego dengan partai apapun asal bisa, itu hak dia. Kita tidak boleh menghalangi dan kita harus hormati. Saya tidak pernah, bahwa sekarang masih sering muncul pernyataan, itu kan pernyataan yang lama-lama, direproduksi di TikTok dan sebagainya. Tapi sejak tanggal 20 Oktober itu, saya sudah tidak peduli lagi Pak Jokowi mau apa, ini mau apa. Saya tidak akan meritik, tidak akan mengungkap borok-boroknya yang lalu. Itu sudah semua disampaikan atau bagian orang lain lah, bukan bagian saya. Bahkan ada judul Pak Mahfud keras tentang Fufu Fafa. Saya tidak pernah sekalipun bicara Fufu Fafa. Cari itu, saya hanya menjawab begitu. Pak Mahfud gimana tentang Fufu Fafa? Harus dibawa ke hukum enggak? Saya tidak tahu menahu, itu bukan urusan saya. Lalu dibilang keras judulnya. Itu zaman saya tahu Pak Mahfud keras-keras apa? Saya sudah dibaca beritanya. Saya tidak tahu menahu. Dan saya memang tidak pernah. Nggak, artinya itu setiap keluar dari mulut Pak Mahfud mau apapun lembeknya tetap aja dianggap keras. Keras. Juga soal private jet ya, sebagai gratifikasi. Saya ikut ngomong karena saya dituduh juga kan. Jadi saya jelaskan. Gratifikasi itu seperti itu. Saya juga tidak pernah nyerap gitu. Apalagi ini sesudah tanggal 20 Oktober, bagi saya sudah Pak Jokowi silakan berpolitik, kita hormati. Jasanya banyak, masalahnya juga ada kan gitu. Keluarganya juga, asal fair saja. Jangan mengobrak-abrik aturan. Mau berkoalisi dengan siapa itu hak, asal ada yang ketemu dealnya. Asal bisa deal kan bisa dia dengan siapa saja. Saya kira yang mau ngeritik ya silakan saja. Itu bukan bagian saya gitu. Bagian saya itu bagian yang lebih asas-asas prinsip-prinsip penegakan hukum, demokrasi, kejujuran, bagi kemaslahatan gitu, bagi keadilan. Itu saja bagian saya. Oke Pak. Oke, clear Pak Mahfud. Kita lanjut ya Pak. Nah ini Dark FGL. Nah ini harus Pak Mahfud yang baca nih. Saya nggak bisa membaca dengan karena kayaknya pakai bahasa Madura Pak. Coba Pak, gimana Pak? Oke, Dark FGL ini Prof Mahfud Mahmudin, Pendekar Madura, Reng Madura, Ruah Bengal. Lo pernah tako, semoga sehat selalu Prof Mahfud. Salam dari Putra Bangkalan. Ini bahasa Madura campur bahasa Indonesia. Oke, apa Pak? Apa itu ya, yang Pendekar Madura, oke. Reng Madura, Ruah Bengal. Orang Madura itu pemberani. Oke. Ya. Lo pernah takut? Tidak pernah menghadapi rasa takut. Nah, itu aja artinya. Yang lain kan bahasa Indonesia itu. Dari Bangkalan. Pakai bahasa Madura, tapi ternyata isinya tegas banget gitu ya. Ini episode ke-30, Pak. Episode ke-30 dari Putra Bangkalan. Masih ada lagi? Nah, ini ada Pak Kunti Anggrek. Ya, Pak Mahfud, saya putri dari Ibu Sumilah Jito, yang rumahnya Muntilan, yang dulu jual ayam bakar. Pak Mahfud sudah beberapa kali datang ke rumah saya sewaktu ibu saya masih sugeng atau masih hidup. Dulu Pak Mahfud adalah teman ibu saya ketika menunaikan ibadah haji tahun 96. Dan saya juga sudah 4 kali bersilaturahmi ke rumah Bapak. Terima kasih Pak sudah menolong ibu saya ketika menunaikan ibadah haji. Sungkem buat ibu. Ini personal sekali Pak. Bapak masih ingat orang ini? Iya. Putrinya Ibu Sumilah Jito. Bu Jitonya ingat, saya kenalnya Bu Jito, orang Muntilan. Mbak Kunti itu mungkin anaknya, karena saya kenal ada 2 atau 3 anaknya itu yang sering ketemu. Jadi katanya pernah ke rumah Pak itu? Iya, Bu Jito ini. Ada cerita apa Pak? Orang yang sudah sangat tua, pergi haji sendirian tahun 1995 ketika saya haji bersama istri saya, lalu ada rombongan itu namanya Bu Jito panggil aja. Oke, berangkat sendiri Pak di satu jamaah. Iya, satu jamaah rombongan, satu kelompok satu kelompok bimbingan. Nah, ini kan sudah tua. Jadi juga kurang sehat ya. Jadi kalau tawaf atau sa'i itu kan lemah, minta berhenti, itu biasanya dituntun sama istri saya bersama saya sambil cerita gitu. Sehingga begitu sampai ke Indonesia dia merasa sangat dekat. Cerita kepada anaknya, saya dibantu oleh Pak Mahfud dan Bu Mahfud, lalu datang ke rumah. Saya juga sering datang ke warungnya di Muntilan, makan ayam bakar dan bebek bakar kali ya, ada pocel, ada apa gitu. Dan ya saya agak terharu juga karena ini peristiwa tahun 95, berarti 96 Pak, tadi ibadah haji tahun 96 katanya ya. Iya, 95 96. Berarti kan ini sudah
30 tahun ya. 30 tahun, Pak. 30 tahun yang lalu masih ingat. Nostalgia saya baru naik haji. Pertama masih sangat muda, jadi nonton orang tua gitu masih kuat itu sampai berapa putaran gitu. Mbak Kunti, selamat. Mudah-mudahan Ibu sudah menghuni surganya dan akan tetap terus di surganya. Nanti Mbak Kunti akan ketemu di akhirat. Doakan orang tua, doakan Ibu agar mendapat surganya, karena yang ditunggu oleh orang yang sudah mati itu, kata para ulama nih, bukan kata hadis, yang ditunggu itu apa? Yang ditunggu satu, hari kiamat, agar dia segera terlepas dari siksa kubur, atau kalau pahalanya banyak bisa segera masuk surga. Yang kedua, doa dari anak dan keluarganya. Nah, itu yang ditunggu. Nah, Bu Jito menunggu doa Mbak Kunti di sana. Silakan didoakan. Oke. Wah, luar biasa. Mbak Kunti dapat dibacakan langsung oleh Pak Mahfud, direspon juga dapat doa-doa dari Pak Mahfud. Kita lanjut, Pak. Ini episode kapan nih? 26, Pak. 29 ya, sama episode 2. Ini yang Pak, yang santai-santai, relax nih. Prof Mahfud makin gemuk dan lebih fresh mukanya. Sehat-sehat nggih, Prof? Panjang umur, segar, waras sekeluarga. Lalu Bapak Mahfud sekarang gayanya keren kayak anak skena. Terus Pak beli jaketnya di mana, keren itu. Pak Mahfud tahu skena kan, Pak? Apa itu? Istilah anak muda sekarang. Anak muda sekarang. Itu skena anak muda kekinian, Pak. Ikut gaya kekinian, Pak. Gaya maksudnya. Kekinian. Apa, Ya. Pak? Dikomentarin, Pak. Ya, alhamdulillah saya banyak orang sih mengatakan, keluarga saya juga, anak-anak saya, Abah ini lebih bagus sekarang katanya. Kalau dulu kan agak keruh, kan dulu memang pulangnya malam juga masih baca berkas, pagi udah berangkat lagi, enggak sempat memperhatikan penampilan. Ya. Sebenarnya penampilan itu akan bagus kalau badan segar saja. Kalau istirahat cukup gitu ya, makan enak, tidur nyenyak, itu badan bagus sendiri. Tapi kalau sibuk, keruh, banyak urusan tuh biasanya enggak sempat ngerawat, jadi menjadi kelihatan lebih tua dan tidak cerah gitu. Nah, ini saya sekarang sedang atau sudah menikmati hal seperti itu. Saya tidak diburu-buru oleh pekerjaan, oleh tugas, tidur nyenyak, kuliner yang sederhana-sederhana saya terus lakukan gitu, tapi sehat gitu. Maka ya mudah-mudahan banyak itu hasilnya ya. Iya. Jadi freshnya itu bukan semata-mata karena penampilan fresh, tapi juga suasana hati dan segala macam lebih enak, lebih santai, nggak ada beban ya, Pak. Nah, kalau beli jaket nanti Anda yang jawab ya. Karena begini, setiap saya tampil di sini tuh jaketnya udah disediakan. makanya saya pakai baju dari rumah lain dengan yang ditampilkan di sini. Nah, nanti jelaskan ya. Tolong. Nah, ini apa? Gayanya keren, kayak anak skena. Kayak anak skena. Ya sejak dulu sih saya merasa muda terus. Enggak, terus terang aja. Ini saya jadi aktivis mahasiswa anak muda itu mulai tahun 79. Ini sekarang sudah tahun 2024 akhir ya. Saya merasa kalau ke kampus itu dengan mahasiswa masih seperti teman aja. Artinya saya tidak pakai pasang muka, wah saya profesor, saya dosen. Kalau temu mereka duduk sini ya duduk aja di pinggir itu ngobrol, bergurau gitu. Natural, Pak ya? Natural aja. Kayak di ruangan saya itu mahasiswa keluar masuk aja. Padahal di susu ada tulisannya ruang kerja Profesor Mahfud MD gitu. Orang keluar masuk saja. Dan kadang-kala kalau enggak ada orang, saya yang keluar manggil anak-anak, ayo sini ngobrol gitu. Makanya seperti anak muda terus. Makan di pinggir jalan ya? Makan di pinggir jalan kan kesukaan saya. Ya. Masih ada? Masih ada lagi. Ini khusus tentang Ruang Sahabat, Pak. Program kita yang 45 episode terakhir ini. Oke. Ini ada juga tip dari Kurnia Fajri, ngeri tamunya. Next Bu Mega, Pak. Bu Mega, Pak Jokowi, Pak SB, Bu Sri Mulyani. Undangan di Ruang Sahabat Ruang ya? Sahabat, Pak. Oke. Terus didikan Gus Dur selalu menjadi pionir-pionir untuk negeri ini. Lain waktu bisa undang Kiai Said Agil Siroj, Pak. Sahabat Pak Mahfud nih. Undang Rocky Gerung dong, Pak Mahfud. Nah, ini ada juga teman Pak Mahfud juga nih, Rocky Gerung. Minta diundang. Pak, tolong ngobrol dengan Cak Nun dong. Yang setuju up dong. Cak Nun, Pak. Cak Nun kan lagi sakit kalau nggak salah, Pak. Iya. Terus masih ada juga Pak Mahfud jadi podcaster. Bisalah undang Bu Mega sama Pak Jokowi. Lalu next episode undang Prabowo ya Pak Mahfud.
Di komen dulu Pak. Ini usulan tokoh-tokoh ini kebayang nggak memang akan diundang sebagai sahabat kan semua ini Pak? Insya Allah sebagian besar atau hampir semua dari itu memang sudah terpikir oleh saya. Tapi kan nanti tergantung pada, kita kan memilih tamu tergantung pada isu apa yang berkembang, suasana apa, atau isu apa yang ingin kita kembangkan. Tetapi ada kriteria tertentu kan yang nanti ditentukan oleh tim. Ini, isu ini yang bisa menjawab ini, sahabatnya Pak Mahfud, ABCD ada 5, lalu saya pilih 1 gitu. Itu semua sudah masuk. Nanti pada saatnya, ya nantilah. Iya. Banyak juga, ada akademisi, ada seniman. Usulannya ada banyak Pak ya? Iya, ada seniman dan macam-macam, sudah banyak. Iya. Dan itu kan hanya 2 minggu sekali, berarti harus diseleksi betul. Oke Pak. Ya. Masih ada? Nah ini dia Pak, penasaran siapa sih pewawancaranya? Terus episode 11, pewawancaranya apakah Pak Akbar Faisal ya, suaranya mirip Akbar Faisal tapi disamarkan. Ini banyak sekali Pak yang menduga saya ini Akbar Faisal, itu sohib saya sebenarnya Akbar Faisal. Terus kayak dengar suara Pak Akbar Faisal, masih kan Pak? Nah ini ditanggapi dulu Pak. Nih. Oke. Bukan Akbar Faisal. Meskipun pernah tampil bersama Akbar Faisal kita. Oleh sebab itu saya akan meminta yang bersangkutan untuk memperkenalkan diri. Saya perkenalkan dulu, namanya Rizal Mustari. Dulu menjadi pekerja televisi, host di berbagai televisi pada awal-awal reformasi. Saya persilakan Mas Rizal untuk memperkenalkan diri, menampakkan wajah, ya, menyampaikan wajah ke sana, dan kemudian berbicara dong serba sedikit. Terutama tadi menjelaskan baju-baju saya ini siapa nih yang milih jaket dan sebagainya. Jadi terima kasih. Ada pertanyaan, memang kerap sekali muncul komen tentang siapa sih pewawancara. Kenapa modelnya seperti ini? Gambarnya supaya kita punya diferensiasi aja. Biar Pak Mahfud lebih kita tonjolkan. Tapi ada juga yang minta, udah mulailah muncul Mas sekarang. Ya sudah, ada pertanyaan ini dan Pak Mahfud meminta saya membuka. Saya udah lama sekali bersama Pak Mahfud. Dulu menjadi staf khusus beliau, waktu beliau menjadi Menko Polhukam, dan sampai sekarang pun kami bareng-bareng. Dan ide untuk membuat ini semua hasil diskusi kami dengan Pak Mahfud. Dan masukan-masukan teman-teman tadi, sekali lagi terima kasih Anda nonton dari episode 1 sampai episode ke-35. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi, dan apakah harus terbuka lagi atau bisa langsung ketemu kasih, kita lihat, Anda tunggu tahun depan. Gitu Pak. Saya tambahkan. Ya. Mas Rizal Mustari ini adalah junior saya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya di Fakultas Hukum, Mas Rizal di Fakultas Ekonomi, sama-sama aktivis lembaga pers mahasiswa. Sama-sama juga aktivis HMI ketika mahasiswa, tapi dia masih agak jauh di bawah saya. Cuma saya kenal, begitu musim reformasi, saya masih di Jogja, Mas Rizal ini sudah berkibar-kibar di dunia televisi, di pertelevisian. Dia pernah di SCTV, pernah di Trans, dan di berbagai televisi, sebagai host, sebagai presenter, dan sebagainya, dan banyak sekarang kader-kadernya yang masih aktif di televisi. Nah sesudah itu Mas Rizal saya ajak untuk menjadi staf khusus saya di Menko Polhukam. Tetapi beda staf khusus Menko Polhukam di era saya dengan yang pernah terjadi sebelumnya. Dulu staf khusus itu seakan-akan pejabat penting yang bisa mendikte-dikte pejabat. Bahkan mengatasnamakan pejabat tuh. Ke daerah-daerah, berpidato mewakili menterinya pula. Ketika menteri diundang, lalu dia yang hadir, dia berpidato memberi pengarahan. Saya melihat sampai sekarang, staf khusus itu bukan pejabat negara. Staf khusus itu lebih bersifat pribadi, bukan struktural, sehingga tidak boleh mendikte-dikte itu, meskipun disetarakan dengan pejabat eselon 1, tapi tidak boleh memerintah struktural. Oleh sebab itu, begitu Mas Rizal dan kawan-kawan saya angkat menjadi staf khusus, saya pertemukan dengan seluruh pejabat. Ini staf khusus saya, menyampaikan pesan saya, akan menyampaikan arahan-arahan saya, tetapi bukan orang yang bisa memerintah Anda. Kalau ada sesuatu, bilang ke saya. Nah, alhamdulillah saya selamat, karena di dalam banyak kasus, banyak staf khusus itu yang melakukan korupsi, mengatasnamakan menterinya. Anda masih ingat di Kementerian Olahraga juga itu staf khusus, Kementerian Agama staf khusus, di mana staf khusus mengatasnamakan menterinya. Oleh sebab itu hati-hati,
Staf khusus itu bukan pejabat struktural, bukan pejabat negara, hanya disamakan eselonnya sehingga dia lebih dekat dengan menteri. Nah, itu yang saya kerjakan bersama Mas Rizal dan kawan-kawan di Kemenko Polhukam. Dan saya kimianya merasa ketemu dengan Mas Rizal, terutama di dalam komunikasi publik. Karena ketika mahasiswa, saya bersama beliau ini sama-sama mengelola majalah kampus. Oke, ada Pak. lagi? Cukup dari Mr. X sudah. Nah, ini masih ada Pak usulan nih, kita baca. Usul Prof, hostnya diganti kalangan mahasiswa yang berganti-ganti setiap episode dari berbagai kampus. Setuju, like, or comments. Ini usulan mahasiswa, Pak. Monggo Pak Mahfud tanggapi. Usulnya berat. Berarti kalau dipikir sekilas ini kan harus mengganti Mas Rizal. Nggak apa-apa. setiap ini, tapi saya punya jalan keluar. Dulu ingat ya, Mas Rizal kita punya program Tabrak Prof. Betul, gitu. Pak. Nah, Betul. itu kita datang Iya. ke kampus, kita datang ke masyarakat. Nah, nanti saya akan datang ke kampus-kampus dengan biaya saya sendiri tentu saja dan nggak usah repot. Nanti mahasiswa yang akan menjadi hostnya di sana. Iya. Di program Terus Terang. Mulai tahun 2025 akan dikerjakan itu. Jadi terus terang Ghost to Campus ya? Terus Terang Ghost to Campus. Oke, ditunggu Silakan siapa yang mau ngundang. Tapi Anda siapkan keperluan lokalnya, saya datang sendiri bersama kru saya yang biasa mengurus televisinya dan semacamnya. Gitu ya. Itu resolusi kita di tahun 2025, anggaplah itu ya. Kita akan datang ke kampus, beberapa kampus, ketemu mahasiswa akan bertanya langsung kepada Pak Mahfud sebagai host atau co-host. Baik Pak Mahfud, terima kasih. Saya kira cukup Pak. Episode kita kali ini sebagai penutup di ujung tahun adalah bagian daripada syukur Pak. Kita bisa sampai 36 episode dan insya Allah akan lanjut pada tahun depan. Dan juga sekaligus bagian dari upaya mengapresiasi teman-teman yang selama ini menyaksikan dan memberikan komentar-komentar bagi kita. Monggo Pak, silakan ditutup. Oke, cukup. Kita sudahi dulu sampai di sini. Seru sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, meskipun tidak semuanya bisa dijawab, tapi itu mewakili dari sebagian besar penanya. Terima kasih sudah setia menonton Terus Terang. Insya Allah kita akan bertemu kembali di tahun 2025. Selamat tahun baru 2025. Pesan saya, mari kita semua tetap optimis, terus berbakti dan berkarya, agar Indonesia yang kita cintai menjadi lebih baik. Amin. Selesai.